untuk Ustadz Nanda, puasa adalah konsumsi untuk ruh. Kalau kita semua tahu bahwasanya makan adalah energi untuk jiwa, untuk raga, untuk raga kita. Dan setelah kita makan, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari ataupun melakukan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Lalu ketika kita puasa, ruh kita kasih makan, kita alirin kemana energinya? Gitu Ustaz Nanda, terima kasih. Yang pertama, kapan Gusti Allah berbuka? Gusti Allah itu dialektika, ingin mengajak kita dan menggoda kita, teasing kita dengan memberitahu akhir, tapi tidak memberikan detail drama menujunya. Nah, mari kita kawinkan ini dengan instrumen berpikir kita yang terbatas ini. Pertama, kita tahu ujungnya itu adalah fakutia dabirul ladina qaumil fakutia dabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan akan dimusnahkan kumpulan orang yang berbuat kezaliman itu sampai akar-akarnya, dan dia tutup dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkan bagaimana ini terdengar di telinga orang yang dizalimi seumur hidupnya. Nah, itu sebetulnya berbukanya Gusti Allah. Tapi itu nanti dramanya ini yang sebetulnya jadi ilmu buat kita. Ada banyak kerangka berpikir, tapi mungkin yang salah satunya penting untuk dipinjam dan ditimbang gunanya untuk kita pertimbangkan adalah metode long durée. Itu teori sejarah yang lahir dari ekosistem ilmu sejarah dari Prancis. Dia sih ada beberapa tahapan, ada beberapa tokoh-tokohnya gitu ya. Ini metode yang melihat time series yang panjang, itu kira-kira seperti itu. Nah, ada yang lebih panjang dari Gusti Allah. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Jadi kalau kita meminjam perspektifnya Gusti Allah, ini kan bahasanya berarti ma'rifatullah kan, sampai dia melihat dengan penglihatanku. Walil absar itu disebut walil absar karena dia itu punya kapasitas untuk melihat dengan penglihatannya Gusti Allah. Nanti mau kita sedih kalau keliru. Basiroh itu kembali lagi, itu sebagai salah satu instrumen untuk melihat drama dengan sangat clear. Pikselisasinya itu sangat detail, bahkan brutally detail. Abu-abu itu kan pikselisasi hitam sama putih. Semakin tinggi resolusinya semakin abu-abu, tapi semakin basiroh Anda tajam, Anda bahkan bisa melihat mana hitamnya, mana putihnya. Sehingga ketepatan atau kemampuan untuk melihat sampai ke smallest detail possible itulah sebetulnya cara Gusti Allah menghibur kita sebenarnya. Selalu ada di situ kok. Pastikan aja Anda di pixel putih gitu. Sebetapapun kelabunya skala gambar yang disajikan kepada Anda. Karena kalau endgame-nya sudah dikasih tahu kok. Ya, tapi salah satunya lihat saja apa yang terjadi di kiblat Anda. Karena sebetulnya semua peristiwa ini berujung pada perputaran pivotal arah kiblat. Itu di surah Al-Baqarah ayat 183. Dan kalau Anda perhatikan dengan seksama ya, semua political dynamics, mau itu tingkatan internasional, terserah mau Anda gunakan internasional atau global, ini dua school of thoughts yang berbeda, bertentangan kan? Regional, nasional, itu semua berujung pada siapa yang mengikuti Kanjeng Nabi ke kiblat yang ditetapkan dan siapa yang berbalik ke arah belakang. Silakan Anda tafsirkan ini secara spiritual boleh, secara geopolitik boleh, secara apapun boleh, geoekonomi dan sebagainya. Tidaklah pusaran yang sedang membuat Anda bingung dan menderita itu melainkan terkait dengan pusaran sejarah
yang ini beyond dialektika historis materialism sebetulnya, terkait dengan siapa yang ingin agar kiblat itu kembali ke kiblat yang lama dan siapa yang sedang menutupi kiblat yang sekarang. Saya terpaksa agak enigmatik karena memang saya tidak mau ini jadi berubah menjadi current event. Karena ini kita lagi bahas paradigma, bukan tentang kasus. Siapa yang insist atau memaksakan kiblat lama itu tetap jadi kiblat, dan siapa yang sedang menutupi kiblat yang sekarang sedang jadi kiblat. Kiblat itu kan artinya diikuti, jadi pakem, jadi jargon, jadi paradigma, jadi mindset. Ada yang dosen kan? Ada yang akademisi. Anda nggak akan bisa jadi guru besar kalau nggak menerbitkan tulisan di jurnal yang terindeks Scopus. Oke, Scopus itu namanya gunung yang melihat ke arah Yerusalem. Jadi Anda harus berpandangan seperti mereka baru diakui sebagai cendekia. Loh, kiblat lama di atas bukit, kiblat baru, kiblat yang sekarang di bawah lembah. Itu semua bukan kebetulan itu kebenaran. Kenapa kiblat lama di atas bukit, kiblat yang sekarang di bawah di dasar lembah? Kenapa? Ada maksudnya Gusti Allah. Kenapa kok Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang tidak diwarisi siapapun setelah beliau, bahkan oleh Kanjeng Nabi sendiri, yang kalau mau dirampas bisa saja sebenarnya. Kanjeng Rasul, ya Allah batalkan doa saudaraku Sulaiman, berikan itu padaku. Selesai, Anda semua bukan lagi sebagai penderita, tapi sebagai para tuan-tuan. Tapi kenapa kok Anda sekarang ditakdir menjadi penderita? Nah, di sini bukan berarti membenarkan penderitaan Anda itu sebagai harus memang sudah betul, kan? Adakah yang lebih baik dari posisi sebagai saksi korban dalam sebuah kejahatan yang besar? Pilih mana, Anda jadi korbannya atau Anda jadi pelakunya? Masih lebih baik jadi korbannya, karena setidak-tidaknya Anda nanti dimuliakan dengan penderitaan itu. Ada beberapa makom di sisi Allah Ta'ala itu yang tidak bisa diperoleh dengan ibadah puluhan tahun, tapi bisa diperoleh dengan Anda dizolimi. Nah, ini nanti saya dikasih maki sama orang yang menderita. Wah, kacau tuh orang itu, kacau itu, gitu kan. Karena kita lagi menjustifikasi kedolimannya, tapi menarik hikmah dari kondisi derita itu. Karena asumsi saya kan pertanyaan tadi disampaikan oleh orang yang menanggung penderitaan, kapan berbukanya Gusti Allah, kan gitu. Nah, untuk menghibur Anda, kita semua, sejarah kenabian itu 5.000 tahun lebih. Kenabian yang terakhir itu 1400. Kedolimannya baru 400 tahun. Dihitung dari kolonialisme pertama. Itu. Jadi kalau dilihat dari long durée, ini baru a fraction of the history of prophecy, dan belum selesai. Terasa lama karena kita menggunakan perspektif ya egois diri kita, ya mungkin 60 tahun berarti kan seumur hidup lama gitu ya. Itu tadi. Jadi ini kita lagi disuruh jadi saksi. Nah, kalau jadi saksi berarti kan harus melihat dan mengalami, karena harus jelas ada TKP, ada pelaku, ada korban dan alat bukti. Jadi Anda sudah jadi korbannya, tinggal Anda mengumpulkan alat bukti. Alat buktinya ya pakai basirah tadi, karena kadang-kadang tidak terlihat. Oke. Itu bisa jadi ilmu sendiri, mungkin nanti bisa dibahas di kesempatan lain, bagaimana kemudian sebagai saksi gimana. Dan ada Rasulullah sebagai saksi atas kita di ayat yang sama tentang kiblat tadi. Jadi Gusti Allah itu yang menjadi ketua majelis hakimnya gitu ya. Rasulullah itu menjadi advokatnya, kita sebagai korbannya, dan dewan jurinya adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihim. Bayangkan ini etiknya nanti, bukan sekarang. Kalau berbuka sekarang gampang, Gusti Allah gampang. Kematian bagi kita itu kan sebenarnya bukti paling tinggi tentang Gusti Allah, kayak gitu. Jadi kalau cuma berbukanya sih sebenarnya gampang. Anda lagi diminta jadi saksi.
Dulu yang diminta jadi saksi itu tidak mengeluh, Kanjeng Rasul tidak mengeluh. Kita nggak apa-apa mengeluh karena bebannya kita dibawakan oleh Gusti Kanjeng Rasul, beban Gusti Kanjeng Rasul dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wadokna anka wizra. Jadi kalau mau survive sebagai saksi, biar nggak mati sebagai saksi mati konyol, ya mendekatlah kepada sosok yang bebannya dibawakan oleh Gusti Allah. Jadi nggak anda pikul sendiri. Dan di situ nanti akan anda temui satu perjalanan yang worthwhile. Worthwhile. Kenapa? Berita itu anda kenakan sebagai badge of honor. Ahlu Badar diidentifikasi dengan luka-lukanya, malaikat iri. Ada beberapa malaikat yang kebetulan ditugaskan di hari Badar, dia pakai tanda yang sama. Bayangkan nanti jamaah Mahiyah itu dikenali dengan tanda spesifik nanti, dengan derita masing-masing. Jadi selagi nanti ketika sudah berlalu, nanti Anda akan kehilangan masa-masa ini, karena ini masa-masa dimuliakan sebagai saksi-saksinya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan penghiburan, tapi kebenaran. Yang kedua, energinya puasa kemana? Ke tadi. Kalau makan itu untuk supaya kita bisa bergerak, energinya rohani itu untuk bisa menjadi saksi-saksinya Gusti Allah. Ulil absar, ulil albab, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi tadi Bib Husain sudah menyampaikan zikir. Padahal untuk berzikir tidak mungkin kecuali Anda ulil albab, dan Anda tidak akan jadi ulil albab kalau Anda bukan ulil absar. Mau apa yang direndungkan kok nggak kelihatan. Jadi kan ada apa, qulubun la yaqiluna biha, qulubun la yubsiruna biha. Jadi melihatnya dengan kolbu, ini level lain. Yang puasa jasad itu ya cuma mata fisik, ini sudah sampai mata kolbu. Nah, sampai kesananya itu memang seolah-olah fabel, seolah-olah fiktif, seolah-olah mistis, bagian materialis. Tapi coba deh, sebulan aja Anda coba, satu Ramadan, sebulan aja, insya Allah di ujungnya nanti akan kelihatan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Mas Naga.